Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bertemu kembali di video berikutnya. Hari ini hari kedua di tema satu, selamatkan makhluk hidup. Subtema satu juga, tumbuhan sahabatku untuk muatan pembelajaran PPKN. Baik anak-anakku, mari kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti atau menyimak video, kalian diharapkan mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian tujuan yang keduanya, setelah menyimak video, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu adalah tujuan atau yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar, kita tahu ini adalah burung Garuda Pancasila atau lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Di sini ada gambar sebagai lambang dari sila kelima tersebut, mulai dari bintang, kemudian rantai, kemudian yang sila ketiganya pohon beringin, dan yang keempatnya adalah kepala banteng, dan kelima padi dan kapas. Baik, kita akan memahami kelima sila Pancasila tersebut. Kita tahu sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak yakin kalian sudah hafal tentang bunyi dari Pancasila ini. Baik, anak-anakku sekalian, yang akan kita bahas adalah seperti tadi diungkapkan di tujuan pembelajaran, kita akan membahas tentang sila pertama, makna dari sila pertama. Sila pertama tadi bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya seperti ini adalah bintang. Nah, bagaimana atau apa makna dari sila pertama dari Pancasila tersebut? Yang pertama, maknanya adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu, siapa saja yang menyatakan anti Tuhan atau tidak bertuhan, maka hal ini bertentangan dengan sila pertama atau sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, dari sila ini bisa disimpulkan bahwa bangsa Indonesia harus berketuhanan, ya. Yang kedua, kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan pondasi hidup warga negara, ya. Pondasi itu artinya dasar. Dasar kehidupan yang bagi warga negara Indonesia adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, negara juga melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tidak boleh ada orang yang mengganggu kepercayaan seseorang atau mengganggu ibadah seseorang. Ya, jadi negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan ajaran agamanya. Kalau ada orang yang mengganggu, berarti itu sudah melanggar bertentangan dengan sila yang pertama. Yang keempat, negara menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui negara dari penodaan aliran sesat. Ini adalah makna sila pertama. Selanjutnya, sila kedua. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Maknanya antara lain, yang pertama, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sebab manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu, dikembangkanlah
sikap saling mencintai sesama manusia, dan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga untuk sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kita harus menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu adalah makna dari sila yang kedua. Intinya, sila kedua itu mengajarkan atau memberikan rambu-rambu bahwa manusia ini adalah derajatnya sama di mata Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita pun harus mengembangkan sikap tenggang rasa juga toleransi terhadap sesama. Baik, nah sekarang nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya apa saja yang ada pada sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila ke-1. Yang pertama, nilai takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Yang kedua, nilai toleransi dan hormat kepada agama atau kepercayaan. Toleransi artinya menghargai kepada agama lain. Ya. Kemudian nilai kerukunan antar umat beragama. Jadi antar umat beragama harus rukun. Itu tertuang pada nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa yang pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita harus bertakwa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, kita harus bertoleransi dan hormat kepada agama atau kepercayaan orang lain. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Artinya rukun, tidak terjadi perselisihan antar umat beragama. Kemudian nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah persamaan derajat. Persamaan derajat artinya bahwa manusia itu derajatnya sama di mata Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, perlakuan terhadap seseorang tidak boleh dibeda-bedakan. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Menghargai hak asasi orang lain. Hak asasi itu adalah hak yang paling pokok, hak mendasar. Misalnya adalah hak hidup, hak mendapat pengajaran, hak menghadap penghidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, itu adalah hak asasi. Jadi menghargai hak orang lain itu adalah merupakan pengamalan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia. Solidaritas artinya persahabatan, bersahabat. Jadi menganggap orang lain adalah sahabat kita atau dianggap keluarga kita. Jadi antara sesama kita harus saling, karena merupakan sahabat berarti kita harus saling menghargai, saling menghormati, juga saling menyayangi, ya. Kemudian perdamaian. Perdamaian artinya tidak terjadi peperangan, tidak terjadi perselisihan, juga tidak terjadi pertikaian. Damai, rukun, tidak ada percekcokan antara sesama. Ini adalah nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba membedah perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Perilaku apa saja yang mungkin ada di lingkungan kita yang merupakan cerminan dari sila pertama Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita lihat ada dua orang yang sedang bergandeng tangan. Di sini kita lihat dia ini adalah yang satu mungkin beragama Islam, yang satu adalah agamanya agama Hindu atau Buddha kemungkinan ya. Di sini terlihat adanya sikap yang saling menghargai, saling menghormati, juga ada
sikap toleransi. Di sini, nah ini adalah contoh dari sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Jadi menghargai antar sesama, antar umat beragama, sekalipun agamanya berbeda. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada santunan dari seseorang ke pemuka agama lain, dari orang Muslim memberikan bantuan kepada orang yang beragama Buddha. Nah, ini biksu. Nah, ini berarti tidak membeda-bedakan, sekalipun berbeda agama tetapi saling tolong menolong. Kemudian, nah ini adalah cerminan bahwa bangsa Indonesia kalau mengamalkan Pancasila harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini seseorang, gambar ini adalah seorang yang beribadah atau bertakwa sesuai dengan agamanya, itu agama Islam. Kemudian yang ini adalah Kristen, ya, Kristen Protestan, dan ini Kristen Katolik, ini Kristen Protestan. Kemudian yang ini adalah Hindu, yang ini seorang Buddha, dan ini adalah Konghucu. Jadi antara pengamalan atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya merupakan cerminan dari sila pertama Pancasila. Lanjut sekarang perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ini kita lihat gambar beberapa anak sedang menjenguk temannya yang sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya perilaku sikap tenggang rasa atau merasakan penderitaan orang lain dengan cara menjenguk orang yang sakit. Itu merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Kemudian yang kedua, di sini ada contoh seseorang yang sedang memberikan penjelasan kepada rekannya, mungkin di antara kalian sering dilakukan. Ini merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Di sini kelihatan bahwa anak tersebut tidak membeda-bedakan temannya dalam melakukan diskusi, memberikan penjelasan kepada anak yang membutuhkan. Artinya menolong atau membantu sesama. Kemudian, nah ada anak yang sedang jatuh dibantu oleh seseorang. Ini merupakan contoh sikap membantu orang lain yang dalam kesusahan. Berikutnya adalah, nah ini seseorang mengemukakan pendapat, ya, mengajukan. Nah kita berarti harus menghargai. Nah ini adalah contoh menghargai seseorang untuk mengemukakan pendapat, merupakan pengamalan Pancasila sila kedua tanpa membeda-bedakan tentunya, ya. Dan yang berikutnya adalah contoh sikap anak yang berperilaku sopan terhadap orang tua atau orang yang lebih dewasa. Ini merupakan pengamalan Pancasila sila kedua pula. Baik, selanjutnya kalian setelah menyimak video tadi, kalian harus mengerjakan tugas mandiri. Yang terdiri dari yang pertama, tugas yang pertama, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain yang dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Ya. Jadi cari 3 perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pilih 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan, yang akan kamu laksanakan, ya. Kemudian jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya, ya. Caranya akan menerapkannya bagaimana. Misalnya, Bapak berikan contoh. Bapak memberikan bahwa contoh dari perilaku dan sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kesatuan Pancasila. Misalnya, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berarti bagaimana cara menerapkannya? Misalnya meningkatkan sholat berjamaah, kemudian meningkatkan amal-amal ibadah lainnya seperti bersedekah, kemudian memberikan infak, sedekah, membantu orang yang membantu
bantuan kepada masjid. Nah, itu contohnya ya. Silakan cari contoh lainnya. Dan yang tugas yang keduanya, nah ini berhubungan dengan sila kedua. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Misalnya, Bapak memberikan contoh ya. Bapak akan memberikan sikapnya adalah atau perilakunya adalah menjenguk atau bertakziah kepada orang yang meninggal. Nah, sikap yang akan kamu terapkan apa? Misalnya datang ke atau mendoakan kepada orang yang meninggal, mengantarkan ke tempat pemakaman. Nah, itu contohnya ya. Silahkan contoh lainnya, silahkan kalian cari. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih dan selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.